Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nurmarisa Alamsyah dari 2K3 NPM 194200060 akan mencoba memaparkan tentang teh hijau sebagai bahan pewarna alami bahan tekstil. Adapun yang akan saya jelaskan di video ini yakni yang pertama adalah kandungan pewarna yang ada pada teh hijau, yang kedua adalah interaksi dengan selulosa, dan yang ketiga adalah interaksi dengan serat poliamida. Kandungan pemberi warna dalam teh hijau yakni tanin. Tanin merupakan senyawa polifenol. Kenapa disebut polifenol? Karena di dalamnya terdapat 2 cincin aromatik. Tanin terdiri dari cincin benzena yang mengikat gugus hidroksil. Berikut adalah struktur molekul dari tanin. Kenapa sih tanin itu bisa menimbulkan warna, yakni warna coklat? Hal itu disebabkan karena tanin memiliki gugus kromofor, yakni gugus karbonil C-2O. Struktur molekulnya terkonjugasi karena di dalamnya memiliki ikatan rangkap tunggal berselang-seling sehingga terjadi resonansi yang dapat menimbulkan warna, yakni berwarna coklat. Selanjutnya adalah interaksi zat warna dengan selulosa. Kenapa sih tanin bisa mewarnai serat selulosa? Dalam proses pencelupan, terjadi adsorpsi zat warna terhadap permukaan serat. Ketika dipanaskan, molekul zat warna akan berdifusi masuk ke dalam serat dan terjadi ikatan hidrogen antara gugus hidroksil yang ada pada tanin dengan gugus hidroksil yang ada pada serat selulosa. Nah, selanjutnya adalah interaksi zat warna tanin dengan serat poliamida. Sama seperti proses pencelupan pada serat selulosa, pertama yang terjadi adalah proses adsorpsi zat warna terhadap permukaan serat. Namun, pada serat poliamida lebih sulit terserap karena sifat serat poliamida tersendiri yang memiliki sifat hidrofob. Tanin yang terdapat dalam zat warna teh hijau dapat berikatan dengan serat poliamida. Gugus amina primer serat poliamida berikatan hidrogen dengan gugus hidroksil dari tanin. Selanjutnya ialah variasi proses pencelupan. Pertama adalah pengaruh garam dalam proses pencelupan serat selulosa. Pada pencelupan serat selulosa di dalam air, selulosa ini bermuatan negatif sehingga akan menolak ion negatif dari zat warna. Nah, fungsi dari garam ini akan mengurangi atau menghilangkan muatan negatif dari serat, sehingga molekul-molekul zat warna akan tertarik karena gaya-gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Gimana sih mekanismenya? Mekanismenya adalah penetralan ion atau muatan negatif antara serat dengan zat warna oleh NaCl. Penetralan ini dapat terjadi karena NaCl dalam larutan akan terionisasi menjadi atom Na+ dan atom Cl-. Atom Na yang bermuatan positif akan bergabung dengan zat warna yang bermuatan negatif, sehingga muatan antara serat dan zat warna menjadi berlainan. Maka dalam kondisi ini, kecenderungan untuk berikatan semakin meningkat. Tadinya, serat dan zat warna alam sendiri itu hanya berikatan hidrogen. Setelah ditambahkan garam, akan terjadi ikatan ion dengan serat. Sehingga dengan penambahan garam akan menambah penyerapan zat warna yang menghasilkan warna yang lebih tua, namun kerataan yang kurang karena proses penyerapan yang lebih cepat. Karena kelarutannya makin tinggi, maka ukuran molekul zat warna tersebut menjadi kecil dan mudah bermigrasi sehingga tahan gosoknya berkurang. Dapat dilihat dari hasil praktikum yang saya lakukan dalam pencelupan kain selulosa dengan larutan ekstraksi 1 tanpa mordan, didapat grafik pengaruh variasi garam terhadap ketuaan dan kerataan warna, yakni konsentrasi garam semakin meningkat maka ketuaan pun semakin tinggi, namun kerataannya berkurang.
Variasi kedua yang akan saya bahas yakni pengaruh asam asetat dalam pencelupan serat poliamida. Serat poliamida sendiri memiliki struktur yang kristalin, sehingga lebih sulit untuk dilakukan pencelupan dengan zat warna alam. Poliamida memiliki muatan negatif di dalam air, sehingga akan tolak-menolak dengan zat warna yang juga memiliki gugus negatif pula. Asam asetat memiliki muatan positif, sehingga dapat mendonor proton dan ditangkap oleh gugus amino pada serat poliamida. Maka akan saling tarik-menarik karena adanya ikatan ionik dalam serat. Penambahan asam asetat akan menambah penyerapan zat warna dan menghasilkan warna yang lebih tua namun kerataannya berkurang. Karena kelarutannya makin tinggi, maka ukuran molekul zat warna tersebut menjadi kecil dan mudah bermigrasi sehingga tahan gosoknya berkurang. Dapat dilihat dari hasil praktikum pencelupan serat poliamida dengan variasi asam asetat. Dilihat dari grafik pengaruh asam asetat terhadap ketuaan dan kerataan warna, seiring dengan bertambahnya konsentrasi asam asetat, maka ketuaannya semakin tinggi namun kerataannya berkurang. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk studi literatur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.